Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel pendidikan. Kali ini kita membicarakan tentang transformasi yang keempat, yaitu dilatasi. Sebelum kita lanjutkan pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa bersama-sama sehingga Allah selalu memberikan kesehatan pada kita, memberikan hidayahnya, dan memberikan kemudahan pada kita semua dalam mempelajari ilmu. Berdoa mulai. Selesai. Ya. Masih semangat ya? Oke. Bagaimana, sehat? Alhamdulillah sehat. Kita lanjutkan. Kompetensi dasarnya sama tetap ya, masih tetap sama seperti kemarin, yaitu tentang transformasi. Dan untuk tujuan pembelajarannya, untuk tujuan pembelajaran kita kali ini adalah: 1. Siswa dapat menggambar bayangan hasil dilatasi. Yang kedua, melakukan dilatasi pada bidang koordinat. Oke, kita lanjutkan materinya. Dilatasi. Apa itu dilatasi? Semua transformasi yang kita pelajari dalam bab ini menghasilkan gambar yang sama dengan gambar aslinya. Tetapi untuk dilatasi ini merupakan transformasi yang mengubah ukuran sebuah gambar. Bisa menjadi lebih besar atau menjadi lebih kecil. Pada dilatasi ini membutuhkan titik pusat dan faktor skala. Apa itu titik pusat dilatasi dan apa itu faktor skala? Mari kita bersama-sama memahaminya. Oke, lanjut ya. Perhatikan sebuah gambar di bawah. Gambar di samping menunjukkan bahwa dilatasi dapat menghasilkan bayangan yang lebih besar atau bayangan yang lebih kecil dari aslinya. Aslinya adalah ini, segitiga ABC. Nah, dengan pusat dilatasi titik asal atau pangkal koordinat, kita beri nama titik P, menghasilkan ini bayangan yang pertama, A aksen, B aksen, dan C aksen. Ini menghasilkan bayangan yang lebih kecil. Bayangan yang kedua, ini double aksen, B double aksen, dan C double aksen, menghasilkan bayangan yang lebih besar. Nah, sebagaimana disampaikan di atas ini, dilatasi dapat menghasilkan bayangan yang lebih besar, contohnya ini, atau bayangan yang lebih kecil. Perhatikan segitiga A double bayangan, B double bayangan, dan C double bayangan. Dan segitiga aslinya itu ABC. Berapakah panjang P A double bayangan? P-nya ini pusat koordinat. Jika dibandingkan dengan P ke A. Nah, bagaimana dengan perbandingan kedua sisi yang lain? Kalau kita perhatikan P sampai ini, dari P ya sampai ke A double bayangan, ini panjangnya adalah 2 kali PA. Ini nah begitu. Demikian juga yang B double bayangan, PB
dan PB double bayangan. PB double bayangan panjangnya 2 kali PB. Demikian juga dengan P ke C double bayangan. Nah, 2. Nah, 2 inilah yang disebut dengan faktor skala. Dengan P ini merupakan pusat skala, pusat dilatasi. Nah, jadi apa itu faktor skala? Apa itu pusat dilatasi? P merupakan pusat dilatasi dan 2 ini merupakan faktor skala. Oke, kita lanjutkan ya. Menggambar bayangan hasil dilatasi. Contoh, diketahui segitiga ABC dengan A31, B51, dan C35. Tentukan bayangan segitiga ABC setelah didilatasi yang berpusat di titik asal dengan faktor skala 2. Gambar segitiga asal dan bayangannya. Langkah awal kita buat, kita tentukan titik-titik A, B, dan C sesuai dengan koordinatnya. Kalau sudah, kita hubungkan masing-masing titik, terbentuklah segitiga ABC. Kemudian kita tentukan titik A bayangan, sehingga O ke A bayangan ini 2 kali OA. Dan O sampai B bayangan ini adalah 2 kali OB. Demikian juga OC bayangan 2 kali OC, karena faktor skalanya adalah 2. Jika titik A bayangan, B bayangan, C bayangan sudah terbentuk, kita tarik, kita hubungkan masing-masing titik. Dan koordinat hasil bayangannya adalah nih, A bayangan 62, 6 ke atasnya 2. Demikian juga B bayangan, koordinatnya adalah 10, 2, dan C bayangan adalah 6, 10. Kita tarik, kita hubungkan, nah, terbentuklah segitiga bayangan dari segitiga ABC dengan faktor skala 2 dan pusat dilatasi adalah pangkal koordinat. Oke? Bisa dimengerti? Jadi langkah awalnya kita tentukan letak titik-titik dari A, B, dan C sesuai dengan koordinatnya. Kemudian titik-titik tersebut kita hubungkan sehingga membentuk segitiga ABC. Tarik dari O, nah, tarik dari O ke pusat koordinat A, diperpanjang. Nah, dari O, B diperpanjang juga, C sama. Kemudian kita tentukan letak dari A bayangan, B bayangan, dan C bayangan dengan faktor skala 2, sehingga OA bayangan sama dengan 2 kali OA, OB bayangan sama dengan 2 kali OB, demikian juga OC bayangan sama dengan 2 kali OC. Titik-titik bayangan dari A, B, dan C sudah kita temukan.
Kemudian kita hubungkan dari masing-masing titik tersebut, A bayangan, B bayangan, dan C bayangan, sehingga terbentuklah segitiga bayangan dari segitiga A, B, C. Bisa ya? Oke. Dilatasi terhadap titik pusat merupakan perkalian dari koordinat tiap-tiap titik pada suatu bangun datar dengan faktor skala sebesar K. Faktor skala menentukan apakah suatu dilatasi merupakan perbesaran atau pengecilan. Secara umum, dilatasi suatu koordinat X, Y dengan faktor skala K akan menghasilkan koordinat Kx dan Ky, atau dapat ditulis koordinatnya kan XY ya, faktor skalanya K, maka hasil bayangannya itu K kita kalikan dengan koordinat tersebut. Nah, untuk X berarti Kx, Y-nya adalah Ky. Ketika K lebih besar dari 1, maka dilatasi tersebut merupakan perbesaran. Tetapi jika K lebih besar 0 kurang dari 1, maka dilatasi tersebut merupakan pengecilan. Jadi untuk menentukan koordinat bayangannya, kita tinggal mengalihkan ya faktor skalanya terhadap koordinat asal. Oke? Nah, contoh segitiga KLM dengan K koordinatnya min 4, 2, L min 48 dan M 26. Gambar segitiga KLM dan bayangannya setelah didilatasi dengan faktor skala setengah. Nah, langkah kita, K min 42, L min 48 dan M 26. Faktor skalanya berapa? Setengah. Pusat dilatasinya di titik O. Maka untuk menentukan K bayangan berarti setengah kita kalikan min 4. Berapa? Min 2. Kemudian untuk Y nya setengah kita kalikan dengan 2. Berapa? 1. Nah, jadi X nya min 2, Y nya 1. Ini adalah K bayangan. Dan untuk L bayangan, X nya berapa? Min 4. Min 4 kali setengah berapa? Min 2. Sama min 2. Y nya berapa? 8. Kalikan setengah 4. 1, 2, 3, 4. Oke? Betul ya? Sekarang menentukan M bayangan. X nya berapa? 2. 2 kalikan setengah 1. 1. Kemudian Y nya berapa? 6. 6 kalikan setengah 3. 1, 2, 3. K bayangan, L bayangan, M bayangan sudah kita temukan. Nah, kita tarik. Ini KLM hasil dilatasi dari segitiga KLM dengan pusat dilatasinya O, faktor skalanya setengah. Jadi bayangannya menjadi lebih kecil. Oke? Bisa dimengerti? Coba kamu amati segitiga bayangan menjadi lebih kecil, atau istilahnya adalah pengecilan, karena faktor skalanya kurang dari 1, lebih besar dari 0. Lanjut ya. Nah, sekarang bagaimana jika pusat dilatasinya di titik P, bukan di pangkal koordinat? Langkahnya sama. Nah, contoh ya,
persegi panjang ABCD dengan koordinat A, B, dan ABCD-nya sudah diketahui. Nah, kita buat dulu letak titik A, B, C, dan D. Kemudian pusat skalanya di mana? Di P. Koordinatnya berapa? 1, 4. Nah, P-nya di sini. Maka masing-masing titik ini kita hubungkan ke P. Nah, perpanjang. B juga sama, diperpanjang, ya, perpanjang. Kemudian kita membuat titik-titik bayangan. A bayangan ketemunya di sini. B, C, dan D. Nah, D bayangan berimbit dengan titik B. Sehingga kalau kita perhatikan P A bayangan sama dengan 2PA. P B bayangan sama dengan 2 kali P B. Demikian juga P C bayangan 2 kali P C, dan P D bayangan 2 kali P D. Makanya sama ya, seperti tadi jika di pusat koordinat. Jadi masing-masing titik ini kita tarik ke pusat bayangan. Tarik, nah diperpanjang semuanya. Oke, lanjut sampai pada latihan soal. Kerjakan dengan sebaik mungkin, jangan pernah menyerah. Jika belum paham, ulangi lagi menyimak materinya, atau kalian bisa juga didampingi buku paket tentang dilatasi. Selamat mencoba, selamat belajar, semoga sukses apa yang kalian cita-citakan. Amin. Jika ada salah, saya mohon maaf. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.